أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين. Ini yang sering salah itu di ainnya ya. Al-alamin. Rahmanir-rahim. Ini yang sering salah itu di haknya. Ar-rah. Roh. Kurang ada alirannya. Maliki yaumiddin. Ini yang sering salah itu kadang malik. Harusnya maliki, bukan malik ya. Terus yaunya nggak monyong, harusnya monyong. Yaumi, bukan yaumi, beda. Yaumi dengan yaumi ya. Jadi yang benar maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang sering salah di sini. Iya-nya harus kasih tajid. Iyyaka, bukan iya, beda. Harus ditekan. Iyyaka terus ainnya harus dihendak juga. Harus jelas, bukan tapi karena hamzah dengan ain beda. A dengan a beda, ya. Terus sinnya harus dialirin, bukan nas tapi nasta'in, bukan nas tapi nasta'in, seperti itu. Yang berikutnya itu ketika kita ihdinas siratal mustaqim, haknya itu dialirkan. Ihdina bukan ihdina, bukan seperti itu. Harus ngalir. Ihdina bukan ihdina, bukan ya. Terus shotnya itu tebal. Sli bunyinya itu sli, bukan si. Bukan siratal mustaqim, bukan seperti itu, tapi sli. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika mengucapkan tol ditarik, bukan tol ke depan tapi tol. Nah, ketika juga musnya harus ditarik. Mus bukan mus. Nah, tebal jadinya ya. Dan yang benar tuh seperti ini. Bibirnya tuh digerakkan maju mundurnya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita potong aja karena biasanya nggak kuat ya. Yang perlu dipatahin tadi shotnya sama sli, terus kita mengucapkan tol ditarik. Tol. Dan ketika an'amta, itu yang pertama itu hamzah dengan nun, yang kedua itu ain dengan ta. An'amta ya, bukan an'amta tapi an'amta. Itu ada ain di situ. An'amta alaihim. Terus ghairil maghdubi alaihim walau dallin. Nah, ada ghairil itu ditahan dan jangan dipantulin, jangan magdu, itu salah. Ghairil magdu, itu salah. Harusnya ghairil maghdubi alaihim, ditahan. Dan ketika waladdallin itu panjang 6 harokat, langsung ditaikan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Dan ketika walau itu jangan walad gitu. Ya, dibuka lidahnya. Waladdallin. Intinya nggak boleh nutup pas lagi walad, itu bukan walad ya, harus tebal. Walau seperti itu. Jangan walad, itu nggak boleh, karena itu lidah, makroja itu ada di lidah bukan di bibir.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita akan ujian Iqra 2 ya. Di antaranya adalah tadi baca Al-Fatihah, terus pemahaman tabi'i dan kaidah-kaidah dasar yang seperti fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid dan yang lainnya. Nah, pada saat ini kita akan bahas tentang mat tabi'i ya. Kita udah belajar biasa ketika kita membaca, tapi kita akan review ulang biar kalian tuh ada materinya. Ya, mat tabi'i. Mat itu artinya panjang. Tabi'i itu artinya kebiasaan. Jadi kalau ada bacaan yang panjang, misalkan al-alamin, itu panjang kan, atau walatolin, panjang, itu udah pasti bacaan mat. Nah, mat itu sumbernya tadi mat tabi'i atau mat asli, tadi sumbernya ada itu ya. Dan inti setiap ada yang bacaan panjang, bacaan yang disebutnya mat. Nah, mat itu apa? Ada banyak, ada mat tabi'i, ada mat ada sukun, mat iwad, mat badal dan seterusnya. Jenisnya ada banyak, cuman sumbernya satu, antara mat tabi'i sama mat asli tadi. Oke? Dan dikumpulkan, maka mat tabi'i itu ada 3 huruf, yaitu huruf alif, waw dan ya. Ingat, tidak berharokat ya. Ya, ingat alif bukan hamzah. Hamzah itu yang seperti ini, yang ada pucuknya di ujungnya, alif, waw, ada atau ya. Jadi kalau ini tuh hamzah, hamzah yang di atas alif, hamzah yang di atas waw, hamzah yang di atas ya. Ini tetap hamzah, bukan ya, bukan waw atau alif. Ya, oke. Lanjut, panjangnya itu adalah 2 harokat. Bukan rokaat ya, rokaat kalau sholat ya, 2 harokat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Malikun, oke, dilihat situ. Kita ada contoh, misalkan ada kata malikun. Hukum kita ditanya, kita hukumnya itu apa? Mat tabi'i. Nah, tadi kan udah panjang ya, malikun panjang ya kan. Nah, kita sebut hukumnya mat tabi'i. Kenapa? Harus ada sebabnya. Jangan tiba-tiba tahu mat tabi'i aja gitu. Kita lihat di sini sebab yang pertama adalah ketika setelah fathah ada alif. Lihat di sini. Nah, setelah fathah, ini fathah duluan kan, Arab kan dari kanan ke kiri ya kan? Dari kanan ke kiri ya kan? Setelah fathah ada alif. Nah, ini kita sedang bahas yang hukum huruf ma ini. Nah, setelah fathah ada alif, maka disebutnya mat tabi'i. Atau cara kedua, ketika sebelum alif, nah ini ada alif nih, sebelum alif huruf apa? Huruf mim berharokat fathah. Berarti ketika sebelum alif ada fathah, maka disebut juga mat tabi'i. Jangan ada fathah ada alif, nah jangan gitu, ada alif ketemu fathah, ketemu gitu, nggak boleh. Harus diperjelas dengan kata sebelum atau setelah ya. Karena kalau misalkan kita baru aja bertemu, berarti setelah ya kan. Nah, gampangnya menggunakan dengan cara seperti ini. Ketika setelah fathah ada alif, atau ketika sebelum alif ada fathah, seperti itu ya. Oke, insyaallah jelas dan mudah. Dan ketika ditanya huruf mat tabi'inya itu apa? Nah, huruf mat tabi'i adalah alif, bukan huruf mim. Karena tadi huruf mat tabi'i ada 3, kita lihat di sini. Ada alif, ada waw dan ya. Dan mim itu bukan huruf mat tabi'i ya kan. Contoh yang lainnya, misalkan ditanya dengan soal seperti ini. Kita lihat di sini. Iya ka. Ya, nya panjang 2 harokat kan. Kenapa? Karena mat tabi'i. Setelah fathah ada alif, sebelum alif ada fathah. Huruf mat tabi'inya apa? Tetap alif, bukan ya. Kenapa bukan ya? Karena emang alif. Ya itu huruf aslinya yang dipanjangkan. Walaupun ya itu juga sama termasuk huruf mat tabi'i. Tapi lihat di sini, huruf mat tabi'i itu tidak berharokat. Nah, ini ya-nya berharokat ya kan, berharokat fathah gitu ya, jadi nggak boleh. Jadi tetap hurufnya itu adalah alif. Insyaallah seperti itu ya. Dan untuk yang lainnya, yaitu jangan lupa ya, harokat seperti ini yang di atas sebutnya dengan fathah, yang di bawah sebutnya dengan kasroh, yang bulat seperti ini sebutnya dengan dhammah, yang seperti ini disebutnya dengan sukun ya. Kadang bentuknya seperti ini atau bulat ya. Dan yang seperti ini sebutnya dengan tasydid. Nah, seperti itu ya, jangan lupa. Adapun yang seperti ini sebutannya dengan tanwin
tanwin fathah. Kalau kasroh sebutannya dengan tanwin kasroh. Kalau dhammah disebut dengan tanwin dom. Nah ya, nanti itu diujikan insyaallah. Ujiannya seperti apa? Secara lisan aja ya. Dan nanti juga ujiannya baca Iqra ya. Misalkan seperti ini satu halamannya. Ya, satu halaman seperti ini. Saya tanya ini harokatnya apa? Nah, ini harokatnya apa? Misalkan seperti ini. Tanya. Ini ha panjang ya kan? Nama harokatnya apa? Nama hukumnya apa? Gitu. Dan dalam satu halaman ini kalian baca nggak boleh baca salah lebih dari 3 gitu ya. Kalau salah lebih dari 3 ulang lagi ujiannya. Kalau ujiannya salah terus, selama 3 kali ujian salah terus ternyata udah 3 kali, maka Iqronya ulang lagi di jilid yang sama dari awal halamannya. Seperti itu ya. Orang berbeda-beda, tapi insya Allah kita semua satu tujuan yang sama, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekian aja dari Ustaz kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.